Nabi Isa alaihissalam ketika dia bermukjizat dengan berbicara, maka ucapan yang pertama dia ucapkan, dia mengatakan, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa ketika dia berbicara di hadapan kaumnya, ketika masih digendong oleh ibunya, dia berkata, ini Abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah berikan kepadaku Alkitab, maksudnya adalah Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Para ahli tafsir menyebutkan tentang makna kenapa Nabi Isa disifati penuh berkah dimanapun dia berada, kembali kepada dua makna. Pertama, kana mualliman lil khair. Nabi Isa selalu mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Di setiap perkumpulan, maka dia mengajarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian tafsiran kedua, kana qadda'an li hawaijin nas. Beliau adalah orang yang suka memenuhi kebutuhan hajat-hajat orang-orang. Kalau ada orang di sekitarnya perlu sesuatu, maka sebisa mungkin beliau memenuhi kebutuhan tersebut. Beliau menghabiskan waktunya untuk membagi kebaikan, menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya, beliau dikatakan mubarak, itu nabi yang penuh keberkahan dimanapun dia berada, karena beri manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian pula kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, yang juga Nabi SAW menjelaskan tentang keterbaikan, maka banyak di antara hadis-hadis tersebut yang terkait dengan berbuat baik kepada orang lain. Contohnya Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yaitu di sisi Allah, adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Maka jika seorang ingin menjadi suami terbaik atau lelaki terbaik di sisi Allah, jadilah dia suami yang terbaik bagi istrinya, yang paling sayang sama istrinya, yang paling mudah memaafkan istrinya, yang paling tidak pelit terhadap istrinya, yang paling care terhadap istrinya, yang siap untuk mendengar curhatan istrinya. Demikianlah kalau ingin menjadi seorang lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul ashabi khairuhum li ashabihi." Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik pertemanan, sebaik-baik teman adalah yang terbaik bagi temannya. Itu dia menjadi yang memperhatikan teman-temannya yang lain, siap mendengarkan curhatan teman-temannya. Kalau ada temannya punya keperluan, maka dia siap membantu temannya. Jadilah dia teman yang terbaik di antara teman-temannya, maka jadilah dia lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bertetangga, seorang juga punya kesempatan untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul jirani khairuhum li jarihi." Sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang terbaik bagi seseorang yang terbaik bagi tetangganya. Jika Anda ingin meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berusahalah menjadi tetangga yang terbaik. Lihatlah diri kita, apakah kita sudah menjadi tetangga yang terbaik? Sudahkah kita membagi-bagi makanan kepada tetangga-tetangga kita? Sudahkah kalau tetangga kita sakit kita menyenguknya? Sudahkah kita bertamu untuk menanyakan tentang kondisinya? Apalagi di antara kita banyak tetangganya yang susah hidupnya, banyak yang miskin hidupnya. Maka carilah kesempatan untuk meraih keterbaikan di sisi Allah dengan menjadi tetangga yang terbaik.